yang bertugas di masing-masing kelompok merekod, kemudian mengatur, membantu moderator untuk menginformasikan kepada rekan yang akan tampil ataupun antrian selanjutnya nanti komunikasi dengan kami panitia yang berada di main season. Karena kami tidak bisa masuk di breakout room ya, kami jaga gawang untuk memantau di main season. Kemudian untuk eh, seperti yang saya dengar infonya bahwa nanti semua peserta akan tergabung dalam breakout room atau nanti mengikuti arahan atau petunjuk dari moderator. Apakah semua peserta masing-masing kelompok itu menyaksikan rekannya paparan atau menunggu di main season, nanti kita ikuti saja bagaimana dari penguji dan juga moderatornya. Kalau demikian, maksudnya semua peserta masuk di dalam room, berarti teman-teman yang ada di dalam room nanti info ke kami ketika giliran panjenengan sudah mulai, sudah akan mulai, kami akan mengatur mentor untuk bisa bergabung di breakout room. Begitu enggak? Jadi biasanya kita yang sudah itu kalau sudah sampai di penguatan mentor itu ngabari ke kami kira-kira sampai di penguatan mentor atau kurang berapa menit lagi itu nginfo ke kami moderator ya Suaranya sambil putus-putus. teman-teman menyiapkan untuk yang di rekan-rekannya kami menyiapkan untuk mentornya sambil dikomunikasikan dengan mentor bahwa beberapa menit lagi akan tampil dan seterusnya. Itu nggak ya, untuk persiapan-persiapannya seperti itu. Kemudian nanti kalau sudah silakan ngelis centang di grup kalau sudah tampil dan harapannya sesuai urutan yang sudah disepakati kemarin sesuai dengan yang sudah ditata oleh kelompok masing-masing, tidak ada yang terlompat atau terlewat. Kalau terpaksanya nanti ada kondisional harus apa segera tapi belum siap atau mentornya belum rawuh, nanti silakan urutan selanjutnya untuk langsung mengambil alih di urutan tersebut. Begitu ya teman-teman. Mudah-mudahan jalannya lancar hari ini. Seminar rancangan aktualisasi hari ini lancar semuanya. Diberikan keberhasilan dan kesuksesan juga hasil yang terbaik. Saya ada tambahan, Sebelumnya, Bu Dewi. oh, nggih. Monggo Bapak, Baik. Pak Subhan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. saya hormati penguji, Bapak Ibu mentor, dan Bapak Ibu peserta, menyampaikan beberapa hal berdasarkan pengalaman dan masukan dari seminar sebelumnya. Yang pertama, bahwa setelah seminar beberapa widya suara masih harus melanjutkan tatap muka agenda 2 di angkatan 1. Oleh karena itu, yang pertama, gunakan waktu secara efektif dan efisien. Presentasi peserta maksimal 7 menit. Karena itu, bacakan saja Bapak Ibu, para peserta. Bacakan saja nama, asal instansi, jabatan, nama mentor, kemudian coach, dan judul RA. Lalu masuk langsung ke bab 2. Langsung ke bab 2, core issue dan matriksnya. Core issue dan matriksnya. Kemudian gagasan kegiatan serta jadwal. Selanjutnya, mentor memberikan penguatan. Kami harapkan tidak terjadi di beberapa periode sebelumnya. Mentor itu malah menguji, memberi pertanyaan yang seharusnya sudah selesai. Itu suatu hal yang tidak kami inginkan. Jadi malah menguji gitu ya. Kasihan peserta. Karena itu mentor sifatnya adalah menguatkan rancangan aktualisasi yang sudah disusun. Kemudian bagi para penguji, ulasan maksimal 10 menit. Supaya efektif dan efisien, jika berupa pertanyaan, awali dengan kalimat tanya. Apakah, bagaimana, mengapa. Kemudian jika ulasannya berupa kalimat perintah, gunakan kalimat perintah. Sebutkan, jelaskan. Sehingga pertanyaan dan permintaan dapat mudah dipahami oleh peserta. Kemudian, apabila nanti dikehendaki oleh moderator bahwa seluruh peserta masuk ke breakout room, maka peserta yang akan selesai untuk segera memberi informasi agar mentor berikutnya supaya bersiap diri
dan peserta berikutnya supaya bersiap diri. Selanjutnya, apabila nanti ada mentor yang kesulitan masuk, presentasi kami harapkan tetap berjalan dan mentor bisa memberikan penguatan setelah ulasan dari penguji. Mekanisme seperti di atas mohon agar bisa dipahami dan dimaklumi mengingat kondisi dan kendala kegiatan yang dilakukan secara online dan padatnya jadwal pembelajaran Latsar tahun 2025. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak sudah memberikan kisi-kisi sedikit ya nanti untuk memperlancar jalannya seminar rancangan aktualisasi. Oke Bapak Ibu peserta, Bismillah ya, semuanya siap. Kita buat seminar ini lancar, tidak ada halangan yang berarti, jangan panik, tetap tenang, kondisikan mentor ya. Kalau memang sekiranya Bapak Ibu tidak bisa menghandle sendiri karena persiapan untuk seminar, silahkan minta tolong kepada rekan di satkernya untuk mendampingi mentor agar nanti tidak mengalami kesulitannya karena kita tahu kegiatan mentor juga pasti banyak dan juga tidak fokus hanya di sini saja. Gitu nggih. Diinfokan bahwa urutan tampil panjenengan itu nomor berapa dengan estimasi waktu jam sekian sampai dengan jam sekian agar tidak terlalu lama menunggu atau barangkali tidak terlalu lama ketika meninggalkan Zoom gitu ya. Oke, cukup. Untuk kelompok satu, silakan masuk ke breakout room kelompok satu semua peserta. Ya, silakan. Termasuk yang kelompok 2 ya. Ya. Ya, kelompok dua silakan masuk, semua peserta masuk kelompok dua. Oke, sebelumnya yang kelompok satu dan kelompok dua, yang co-host siapa, kemudian yang lainnya silakan meminta persetujuan akses untuk record ya. Antisipasi nanti kalau ada yang grogi dan lupa record biasanya. Yang kemarin seperti itu ada yang terjadi ya. Silakan. Kelompok satu izin record semuanya, kelompok dua juga demikian. Kelompok satu saya tunjuk di ketuanya ya, silakan jadi co-host. Record agar nanti permintaannya masuk ke kami. Ya, silakan. Cepat. Harus masuk dulu. Dia tidak mendengarkan apa yang kami sampaikan. Bentar ya teman-teman, saya tinggal ke record room kelompok satu dulu. Belum ada yang record itu. Di judul, kemudian nanti ke core issue. Setelah core issue, sekilas Fishbone ya biasanya ya, sekilas Fishbone kemudian matrik kegiatan seperti itu. Maksimal 7 menit untuk paparan, misalkan kurang nggak apa-apa gitu ya. Nanti dilanjutkan dengan penguatan dari mentor 3 menit, lanjut ke penguji.
Udah Nanti masuk, ketika Pak. dipun, Oke. oke, Ampun, Bapak nih, Pak. masih menunggu ini nggih moderatornya. Oke, oke. Apa nanti ketika paparan untuk teman-teman yang lain off kamera nggih, seperti itu. Jadi yang on kamera hanya yang presenter gitu. Yang lain seperti mentor, kemudian apa, peserta bisa off kamera dulu. Kita tunggu Pak Muklis dulu untuk join. Nanti untuk timernya saya on-kan ya. Jadi ada timer yang nanti teman-teman bisa cek di video saya. Assalamualaikum Pak Muklis. Nah, Mas. Oke, Ya. Alhamdulillah. Kayaknya sudah siap semua ini Pak Muklis. Oh, sudah masuk ya? Ya, monggo bisa dimulai aja. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ala amma ba'd. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati, Bapak Dr. Miftahul Falah, sebagai evaluator atau penguji pada seminar rancangan aktualisasi kelas ini ya. Saudara-saudara sekalian, ini mentor belum masuk ya.
saudara Untuk sekalian, peserta seminar, ya, peserta seminar rancangan aktualisasi angkatan 13 kelas 2 yang berbahagia. Izinkan pada kesempatan pagi ini kita akan melakukan eh, serangkaian seminar rancangan aktualisasi yang akan kita lakukan dengan eh, cepat ya, cepat, sukses dan tidak ada kendala apapun harapan kita ya. Mari kita buka kegiatan ini seminar rancangan aktualisasi dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya persilakan untuk Pak evaluator kita Pak Dr. Miftahul Falah untuk memberikan gambaran mungkin sekilas. Monggo. ya, terima kasih Pak Dr. Mukhlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi Ya, Waalaikumsalam. sesuai yang tadi saya informasikan ya, di kegiatan di Breakout Room ini, yang pertama adalah untuk presenter bisa bergantian ya, sesuai dengan urutan yang telah disepakati. Kemudian saat presenter memaparkan, yang lain bisa off kamera, seperti itu. Durasi paparan maksimal 7 menit ya, dari presenter, dimulai dari judul, kemudian memperkenalkan diri termasuk ya, memperkenalkan mentor, kemudian memperkenalkan apa namanya coach, dan lanjut langsung ke core isunya. Setelah core isu, teman-teman juga bisa memperlihatkan sekilas tentang Fishbone dan langsung ke matrik kegiatan seperti itu. Dan sekilas tentang kegiatan ya sekilas-sekilas saja. Jadi maksimal 7 menit nanti ada timer yang bekerja. Seperti itu nanti akan dilanjutkan dengan penguatan mentor maksimal 3 menit dan dilanjutkan dengan saya sebagai penguji maksimal 7 menit. Seperti itu. Kemudian setelah selesai langsung keluar dari Zoom ya, sudah selesai kegiatan. Seperti itu. Tidak harus menunggu di ruang Zoom. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, yang pertama, kayaknya sudah rawuh ini dari mentor atas nama Bapak Humaydi Hamzah ya. Iya, Pak. Tuh. Oke, terima kasih. Saya lanjut kembalikan kepada Pak Muklis selaku moderator. Baik, terima kasih Pak Falah yang sudah menjadikan kami tadi. Untungnya sudah saya mantor dulu, kalau enggak ternyata kita selip. Sudah diberikan arahan dulu sebelumnya, makanya saya minta gambaran tadi. Saya terlambat masuk ya. Baik, apakah ada selain Pak Hamzah, mentor yang lain ada mungkin 2 atau 3 orang sekaligus mungkin kalau Ya, ada. nanti yang lain bisa berkomunikasi dengan mentor ya, teman-teman. Yang Ya, sudah rawuh langsung minta tolong untuk bisa langsung join di ruang privat ini. Seperti itu. Ini ya, yang sudah rawuh, kita mulai aja nggak apa-apa, Pak gitu. Muklis. Baik. Terima kasih Pak Falah. Saudara-saudara kalian yang saya hormati, langsung saja kita akan sampaikan Pak Komedi untuk menyampaikan presentasi hasil dari rancangan aktualisasi yang sudah panjenengan buat tadi maksimal 7 menit ya. 5 menit juga nggak apa-apa. Jadi intisarinya saja kalau kita sudah paham apa yang panjenengan lakukan. Tapi di core-core-nya saja yang perlu disampaikan. Baik, terima kasih. Silakan Pak Komedi untuk menyampaikan presentasinya. Iya, Pak. Share screen nggih, Pak. Hmm. Ya, silakan. Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Humaydi Hamzah. Saya sebagai CPNS di MAN 1 Banjarnegara. Kemudian mentor saya Bapak Kepala Madrasah Pak Haji Ridho Pramawan SHGMM. Kemudian coach saya adalah Dr. Mukhlis MAG. Itu sekilas tentang saya. Bisa dilanjutkan Lanjut, lanjut. tentang next. Langsung. Langsung ke isu Ya, nggih. oke. Nah, di madrasah kami ada 3 isu. Yang pertama adalah belum optimalnya penguasaan kosakata siswa kelas 11 MAN 1 Banjarnegara dalam mata pelajaran Bahasa Arab.
Kemudian yang kedua adalah belum optimalnya penggunaan sumber belajar elektronik oleh siswa. Yang ketiga adalah kurangnya rasa semangat siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat karena menganggap mata pelajaran bahasa Arab itu sulit untuk dipahami. Nah, dari tiga ini kita melakukan survei kepada 13 responden dengan dihasilkan eh, dipaparkan oleh menjadi tabel USG seperti ini, Pak. Ada jumlah nilai jumlah nilai ini merupakan gabungan dari 13 itu kita nilainya berapa kemudian dimasukkan ke situ. Oke. Jadi yang paling banyak adalah Langsung dari isu, responden ini. langsung isu dan rumusan Ya, dulu deh. Ya, oke. Nah, kemudian kita hasilkan isu dan rumusan isu terpilih adalah belum optimalnya penguasaan kosakata siswa kelas 11 satu Bela Negara dalam mata pelajaran Bahasa Arab. Kemudian kita tampilkan juga Fishbone tentang core isu ini, di mana bisa dilihat itu ada main, material, metode, dan di mana itu menjadi penyebab adanya isu ini, Pak. Lanjut, nggih. ya, Nah, kemudian deskripsi isu terpilih adalah adanya latar belakang di mana sebenarnya ini sudah pernah ada kita eh, isunya itu sudah berkembang, tapi kemudian karena penyebab satu materi yang kurang relevan, kurangnya motivasi dan mahasiswa, keterbatasan sumber belajar dan media, kemudian metode pengajaran yang kurang efektif. Kemudian akhirnya menghasilkan gagasan kreatif, yaitu optimalisasi pengusahaan kosakata siswa kelas 11 MAN 1 Banjarnegara dalam mata pelajaran Bahasa Arab dengan menggunakan media lagu pembelajaran. Kemudian keterkaitan dengan agenda 3 adalah core isu ini selaras dengan prinsip manajemen ASN dan kriteria Smart ASN. next ya. Kemudian kita penjabaran dari kegiatan satu berupa kita menyiapkan eh, yaitu mengkaji silabus, mencatat kosakata sampai mengelompokkan kemudian menyusun daftar final kosakata prioritas. Ini bisa dikatakan perencanaan, ya. Itu Ya, juga ada next. keterkaitan. Kemudian ke agenda dua adalah kita mencari lagu, menulis lagu-lagu edukatif, kita pasangkan dengan daftar kosakata agar matching. Kemudian juga kita mencoba dulu, artinya coba-coba supaya nanti bisa pas diterapkan itu sudah sesuai. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah kita memperkenalkan kosakata itu kepada siswa. Nah, artinya menggunakan lagu itu, kemudian siswa itu mengikuti dan bisa langsung praktek bersama-sama. Kemudian yang keempat adalah kita menyusun instrumen evaluasi di mana setelah kita mempraktekkan itu dibutuhkan evaluasi seberapa efektif lagu itu dalam meningkatkan pembelajaran kosakata di MAN 1 Banjarnegara khususnya di kelas 11 juga berkontribusi pada visi misi MAN dan juga penguatan nilai. Kemudian dari nilai-nilai itu kita juga menyebutkan rekapitulasi nilai-nilai aktualisasi itu ada bisa dilihat sendiri Pak. Ini ada beberapa nilai yang kita jumlahkan. Paling banyak itu mungkin presentasi pada pelayanan, per kegiatan itu ada nilainya semua. Lanjut kemudian rencana. Nah, kegiatan rencana ini adalah yang pertama adalah identifikasi kosakata prioritas berdasarkan kurikulum. Nah, kemudian yang kedua yaitu bulan Agustus, bulan minggu 3 dan 4 dan September minggu 1 dan juga Next. kegiatan dua juga sama. Hmm. Next. Nah, mungkin itu Pak. Ini mungkin sedikit eh, apa kata-kata dari saya idil fatah hasbati qadirufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Jadi ketika seorang pemuda kuat keyakinannya maka akan diangkat derajatnya dan setiap insan yang tidak memiliki keyakinan maka tidak akan bisa mengambil manfaat. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Hamzah. Selamat untuk panjenengan sudah sampai rancangan aktualisasi seminar ini ya. Selanjutnya untuk penguatan atau validasi dari rancangan aktualisasi yang sudah dibuat oleh Mas Humedi ini, saya persilakan untuk disampaikan oleh Mas Humedi. Monggo Bapak.
Pak Ridho, monggo. Sugeng rawuh Bapak. Assalamualaikum. Monggo Bapak, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat Bapak Dr. Mukhlis MAG, yang kami hormati Bapak Dr. Miftahul Falah selaku penguji, kami Ridho Pramono selaku mentor dari Mas Humedi Hamzah. Pada prinsipnya kami mendukung terkait dengan core isu yang disodorkan kepada kami terkait dengan pembelajaran bahasa Arab. Karena pembelajaran bahasa Arab hampir di seluruh siswa kami itu mengalami kesulitan terkait dengan penguasaan kosakata. Dan ketika Mas Hamzah itu mengajukan core isu untuk mengangkat bahwa pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan lagu, saya setuju karena anak-anak sekarang itu lebih familiar dengan, maaf ya, dengan lagu-lagu yang lagi viral, apalagi lagu-lagu itu disesuaikan dengan yang sekarang, sehingga anak-anak sekarang lebih gampang menerima pembelajaran bahasa Arab atau penggunaan kosakata dengan menggunakan lagu. Dan di era digital sekarang ini memang itu salah satu hal yang sangat penting menurut kami. Karena ketika kami kecil saja, ketika guru-guru kami mengajar dengan menggunakan lagu sampai sekarang itu juga terngiang. Dan sangat setuju sekali ketika Mas Humedi Hamidah itu mengangkat tema dengan judul optimalisasi penguasaan kosakata siswa kelas 11 dalam mata pelajaran bahasa Arab melalui lagu pembelajaran di masa satu Banjarnegara, kami setuju. Dan mudah-mudahan tidak hanya kelas 11, kelas 10, 11, 12 juga bisa menggunakan pembelajaran seperti ini. Jadi prinsipnya kami mendukung terhadap isu yang diangkat oleh Pak Humedi Hamzah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak Mentor, Pak Ridho, luar biasa. Sama-sama. Terima Singkat, kasih. padat, berisi, dan mantap. Terima kasih. Terima Iya, kasih. Bapak. Yang presenter kedua adakah ini? Sudah siap? Ini saya langsung review sekilas saja ya, Pak. Oh, langsung. Oke. Oke, Yang nanti lain belum satu-satu. masuk ya. Silakan. Oke. Baik, terima kasih Pak Mukhlis, Bapak Haji Ridho Pramono selaku komentar dan Saudara Humaydi Hamzah. Ya. Baik, untuk rancang aktualisasinya sudah saya baca ya, beberapa poin yang bisa berupa pertanyaan. Yang kedua adalah masukan gitu ya. Yang pertama adalah eh, pastikan kan nanti tadi dari Pak Humaydi kan membuat apa namanya analisis pakai USG ya di sana itu respondennya siapa saja. Jadi dipastikan bahwa karena kalau saya lihat di rancang aktualisasinya kan menggunakan apa namanya data-data ya, data-data pendukung seperti itu dari responden. Nah, pastikan siapa responden itu yang benar-benar reliable untuk menjawab pertanyaan apakah itu memiliki urgensi, kemudian seriousness sama growth ya. Itu pastikan yang pertama respondennya harus benar-benar reliable gitu. Kemudian yang kedua adalah apa namanya pada Fishbone, kan tadi kan dari Pak Ometi kan memberikan gagasan kreatif ya. Gagasan kreatifnya memberikan kayak lagu-lagu dan seterusnya coba digeser Fishbone aja. Nah, gagasan kreatif itu kan belum tentu menyelesaikan semua cost root yang ada di Fishbone. Oke, di situ ada banyak banget ya, satu, dua, tiga, dan seterusnya, banyak banget. Belum tentu gagasan kreatif ini menyelesaikan semua akar masalah yang ada di sana. Nah, yang perlu dibuat narasi di bagian sebelum di gagasan kreatif adalah mana akar-akar masalah yang terselesaikan dengan usulan gagasan kreatif tersebut. Oke, karena tidak semua dari cause root itu bisa terselesaikan. Kalau saya lihat ya, apakah itu terselesaikan dengan gagasan kreatif atau enggak? Bisa jadi dibuat tanda aja ya, dibuat tanda apa, dia lebih bold atau dibuat tanda tertentu mana cause root yang itu terselesaikan. Itu yang kedua. Kemudian pada materi kegiatan, kalau saya lihat di proposalnya, outputnya, output atau hasil, nanti teman-teman yang lain juga sama ya, output atau hasil itu belum
apa namanya tidak dibuat pertahapan kegiatan. Karena pada dasarnya kan tahapan-tahapan kegiatan ini kan ada output ya, bisa berupa produk, bisa berupa hasil yang terlihat di sana itu seperti apa. Jadi outputnya atau hasil bukan langsung kegiatan secara global, bisa di-split per tahapan kegiatan. Termasuk nilai-nilai dasar juga. Jadi nilai-nilai dasar ini untuk melihat sejauh mana implementasi di habituasi nanti ya tentunya ya itu lihatnya aja bisa per tahapan sehingga nanti kita akan bisa ukur nih di tahapan ini mana nilai-nilai dasar yang terimplementasi mana yang tidak global ya karena kan tahapan-tahapan kegiatan itu kan menjadi bagian-bagian kegiatan yang harus dengan lakukan sekaligus internalisasi dari nilai-nilai dasar tersebut itu. Kemudian sehingga nanti dari matrik tabulasi dari mana implementasi dari nilai-nilai dasar itu akan kelihatan ya. Kelihatan kalau evaluasi di kegiatan, di tahapan kegiatan itu tidak harus selalu di akhir. Tapi kita bisa menekankan evaluasi proses. Pada saat tahapan kegiatan pertama, kegiatan kedua, itu boleh di tengah-tengah tahapan kegiatan itu ada proses eh, evaluasi kan macam-macam ya. Bisa kita lakukan verifikasi dari proses itu, validasi dan seterusnya. Itu bisa menjadi bagian yang kita bisa include-kan di dalam tahapan kegiatan di proses tersebut. Kemudian penulisan daftar pustakanya tidak sesuai kaidah, nanti dicek kembali alfabetik dan seterusnya, ya. Eh, root dari apa namanya file itu tidak, nanti cek kembali aja ya. Kemudian timeline yang terakhir, timeline dari habituasi ini saya lihat melebihi 30 hari kerja ya, kalau nggak salah ya. Nanti dipastikan sesuai dengan waktu yang tersedia aja nanti dicek kembali yang matrik harinya. Jangan sampai melebihi batas itu ya. Karena 30 hari kerja itu waktu yang sangat singkat. Pastikan semua kegiatan itu terlewati. Itu monggo bisa memberikan respon Pak terkait dengan apa-apa yang saya beri masukan. Pak Medi silakan. Oke, Pak. Terima kasih atas masukannya Bapak Dr. Miftahul Falah. Memang masih banyak sangat kekurangannya ini Pak. Mohon maaf karena mungkin waktunya yang begitu cepat atau mungkin saya yang kurang eh, teliti juga. Mungkin terima kasih atas masukannya. Mungkin akan saya langsung perbaiki Pak untuk kemudian untuk terkait masukan-masukan yang terkait tentang metrik dan sebagainya yaitu untuk melebihi dan akan saya sesuaikan Pak. Jadi insya Allah nanti akan sesuai dengan apa yang jenengan masukan-masukan akan saya perbaiki karena ini aku juga nanti juga untuk habituasi dan aktualisasi. Mungkin itu aja Pak. Baik, terus satu lagi terlewati tadi. Tadi kan membuat solusi ide kreatifnya kan dengan penggunaan lagu ya. Iya Nah, Pak. tiba-tiba muncul gitu. Bisa jadi itu em, dikuatkan aja di cost root dari Fishbone bahwa sementara ini kan penggunaan media kreatif seperti penggunaan lagu itu belum belum optimal gitu ya. Itu yang bisa dimasukkan di media atau ya di teknologi bisa di media bisa ada sebuah cost root yang menyatakan bahwa penggunaan lagu atau media inovatif itu belum optimal seperti itu. Jadi nggak langsung tiba-tiba muncul lagu. Oke, Itu Pak, baik Pak. terima kasih. Mungkin itu Oke. cukup. Terima kasih. Itu Pak Muklis barangkali. Baik, terima kasih sudah dicatat Mas Humed. Ya, masukan-masukan dari beliau, dari Pak Penguji, Ya, untuk bisa nanti ditindaklanjuti dan dikomunikasikan dengan Pak Mentor ya di lapangan. Dan secara teknis nanti akan atas apa masukan-masukannya untuk perbaikan dan penyempurnaan dari rancangan tulis yang sudah dibuat saudara komiti Hamzah ya. Terima kasih Pak Mentor, Pak Ridho. Terima Salam kasih sehat Pak selalu Ridho. Bapak. Terima kasih Pak Ridho. Sama-sama, Bapak. Oke. Ada closing statement Mas? Cukup, saya rasa nanti bisa Ya, dan nanti ini matriknya saya kirimkan ke lewat Pak Muklis ya ya. untuk nanti bisa dibaca. Ya. Terima kasih. Salam untuk melanjutkan kegiatan aktivitas lain Pak Mentor. Oke, Terima terima kasih Pak kasih. Ridho. Oke, Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak.
Yes, sama-sama. Oke. Ada lagi yang sudah siap, Mbak Fitri mungkin? Atau siapa yang sudah siap Mas, mentornya? Mas Imam dulu. Mas Imam, silahkan Mas Imam. Mentornya Ada sudah lagi masuk. mungkin yang Monggo. sudah siap? 2 atau 3 nggak apa-apa. Mas Imam Selain Mas Imam, ada lagi yang sudah siap mentornya? yang baru masuk, Mas Imam nih. Nggih. Lalu Ada lagi kalau ada silakan teman-teman. sama mentornya Ibu Kendah niku. Iya, Oke, monggo. baik. Ini KUA Rongkop. Oke, siap. Sinten Pak yang ini dari Pesertanya Mbak Ika Yuritasari. Saya, Pak. Nah ini. satu lagi kalau ada teman-teman yang sudah presenternya apa yang sudah mentornya siap. 2 dulu. Nanti kalau ada 3 silakan untuk masuk ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak penguji kita, Pak operator kita dalam seminar rancangan inventarisasi, Pak Dr. Miftahul Falah, dan Bapak mentor di Pak Mukhlis Fajar. Sugeng rawuh Bapak, sehat Bapak. Sugeng rawuh juga untuk Ibu Kendah, ya. Atau Bu Assalamualaikum, Eni. Assalamualaikum Bu Kenda. Ini ketemu teman satu kelas ini. Oh iya, reuni. Reunian ini, alhamdulillah. Ya, sugeng rawuh Bu, ya sehat selalu. Ya. Dan saudara sekalian dari peserta, Mas Imam sama Mbak Ika ya, sukses selalu. Sudah sampai akhirnya ya pada seminar rancangan aktualisasi. Jangan boleh deg-degan loh ya. Iya, Bapak. Pokoknya Tadi sudah siap. deg-degan katanya. Baik, untuk memulai kegiatan seminar rancangan aktualisasi ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir dan Mas Imam dan Mbak Ika sudah siap ya. Siap, Bapak. Sampai 7 menit ya. 5 Baik. boleh, ambil kor-kornya saja sampai yang ini. Yang sudah siap ini kayaknya Mas Imam ya. Iya, Bapak. Mas Imam duluan. Oh gitu ya. Oke, senior dulu ya. Silakan Mas Imam untuk presentasi ya. Baik, Bapak izin meng-share. Mohon maaf, Bapak, apakah sudah tertampil? Belum Mas. Oh, sudah? Oh sudah, ya. Iya, terima kasih. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Muhammad Miftahul Falah MPD MSI selaku penguji hari ini. Yang terhormat kepada Ibu Kendah Romi Widyastuti, mentor sekaligus Kepala Madrasah MTSN 9 Gunung Kidul, dan juga yang saya hormati Bapak Dr. Mukhlis selaku coach di kelompok saya.